Bab 404, Pesta di Sekolah Bahasa Asing. Kenzi berkeliaran di jalanan selama lebih dari 1 jam, membeli semua bahan yang dia butuhkan untuk membuat jimat dan alkimia. Ketika dia kembali ke asrama, hari sudah gelap. Dia melihat waktu, hampir jam 8 malam, dia mengingat Lilia Ruby mengatakan bahwa ada pertemuan untuk siswa internasional di Sekolah Bahasa Asing. Sekolah Bahasa Asing terletak di kampus utara Universitas Wakanda, 10 menit berjalan kaki. Setelah Kenzi datang ke sekolah bahasa asing, dia pertama kali melihat bahwa di alun-alun pengibaran bendera di depan gedung pengajaran, potongan-potongan lentera ditarik dan barisan pergola didirikan. Ada ratusan pria dan wanita muda, ada tawa dan canda dalam musik, atau minum bir dan mengobrol, atau bergoyang dengan irama, suasana yang hidup dan ceria. Kenzi berjalan ke kerumunan yang ramai dan melihat banyak siswa asing berambut pirang dan bermata biru, termasuk banyak orang kulit hitam dengan kulit gelap. Mereka seperti tamu istimewa yang diundang, dan selalu ada banyak siswa lokal di sekitar mengobrol di sekitar mereka. Ada pergola sementara di sekitar alun-alun dan berbagai makanan ringan dan bir diletakkan di atas meja. Kenzi menemukan bahwa makanan ringan dan bir itu gratis, jadi dia mengikuti seorang gadis berambut pirang dan mengantre untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dia baru saja melewatkan makan malam dan ingin makan pasta. Hai, pria tampan, namaku Brigitte Lyle, seorang siswa Prancis dan juara klub kebugaran. Siapa namamu? Siswi Prancis bernama Brigitte adalah standar kecantikan barat dengan rambut pirang. Bermata biru, tinggi dan seksi, tetapi bahasa lokalnya tidak mahir. Kenzi tidak mengerti apa yang dia maksud dengan juara klub kebugaran. Mungkin dia ingin dengan bangga menunjukkan bahwa dia mendapat kehormatan besar di klub kesehatan atau semacamnya. Halo, Kenzi, Garik, sedang belajar di Universitas Wakanda. Kenzi berjabat tangan dengannya dan menjawab dengan sopan. Dia menjawab dalam bahasa Prancis, Lilia Ruby mengajarinya, meskipun itu tidak murni, tetapi dia dapat mengambil kesempatan ini untuk berlatih. Oh, bagus sekali. Kamu adalah pria berbahasa Prancis pertama yang kutemui malam ini. Kupikir aku mungkin tidak bisa bertemu dengan pelajar Prancis. Dibandingkan dengan wanita lokal, wanita cantik barat biasanya lebih antusias dan tidak terkendali, dan cara berurusan dengan orang harus jauh lebih sederhana. Hanya karena Kenzi adalah pria pertama yang ditemuinya malam ini yang dapat berbicara bahasa ibunya, Brigitte dengan senang hati berteman dengannya, dan mengundangnya untuk mencicipi bir hitam khas Prancis. Nona Brigitte, apakah kamu tahu jika ada siswa Jepang di antara siswa internasional yang datang ke sini hari ini? Tujuan utama Kenzi datang ke sini adalah untuk menemukan beberapa siswa oriental untuk berlatih berbicara. Dia memperkirakan bahwa Brigitte yang cantik ini pasti tahu sedikit mahasiswa asing yang mengambil jurusan bahasa Jepang. Dia ingin menggunakannya sebagai jembatan untuk menemukan 2 target sparring. Maksudmu pelajar Jepang? Aku tahu di mana mereka. Aku, 3 pelajar Jepang, dan beberapa pelajar Amerika baru saja mengobrol bersama. Brigitte sangat senang bisa membantu Kenzi. Dengan sedikit keributan, dia meletakkan kaleng bir dan memimpin Kenzi melewati kerumunan ke sudut barat laut alun-alun. Dengan bantuan Brigitte, Kenzi dengan cepat bertemu dengan 3 siswi Jepang. Setelah mengetahui niat Kenzi, ketiga siswi Jepang tersebut sangat senang. Mereka juga ingin ada seorang siswi lokal yang diperkenalkan mereka kepada mereka. Mari kita lihat fitur lokal dan fitur Wakanda untuk memahami budaya dari berbagai bagian daerah lokal. Segera setelah mereka akrab, Kenzi dan mereka mengobrol sambil minum bir, dan Brigitte sepertinya ingin belajar bahasa Jepang sambil belajar bahasa lokal. Satu hal dia sangat tertarik pada humaniora antara ras yang berbeda. Pada saat ini, kerumunan di tengah alun-alun bergerak, beberapa orang menggunakan bahasa lokal yang rusak, dicampur dengan bahasa Inggris dan mereka mencibir dan memaki, sepertinya ada semacam konflik. Brigitte dan ketiga gadis Jepang semua berlari ke sana, ingin melihat apa yang terjadi di sana. Kenzi tidak ingin ikut bersenang-senang di sana, tetapi melihat bahwa semua sparring partner telah pergi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Di antara kerumunan, seorang pria kulit hitam berotot mengenakan rompi dan celana jeans, dengan tubuh yang sangat berotot, sedang menghadapi beberapa anak laki-laki lokal dengan tatapan meremehkan dan arogansi. Kenzi dapat melihat dengan jelas bahwa di sebelah pria kulit hitam kekar itu, ada seorang gadis lokal yang menawan dengan pakaian terbuka dan mata yang menghina. Ternyata itu adalah Lyra Sisil, gadis pencinta uang yang memiliki kelas pelatihan yang sama dengannya. Zan Edi, dengarkan baik-baik. Saya Lyra Sisil suka jatuh cinta dengan pria dengan warna kulit apapun. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bukan giliranmu untuk mencampuri. Setelah mendengar ini, Kenzi melihat ke arah sisi lain dari konfrontasi, dan tentu saja dia melihat Zan Edi, Aji Prakoso, dan beberapa teman sekelas laki-laki di kelas yang dia kenal. Lyra Sisil. Kamu murahan, kamu suka dipermainkan oleh orang kulit hitam, kami tidak akan mencampurinya. Tapi dia menghina kita orang kuning langsat yang kecil dan lemah, dan tidak bisa memuaskan wanita kita sendiri. Kita harus mencampuri hal semacam ini, dia harus meminta maaf kepada kita.
Dia barusan menertawakan kita dalam bahasa Inggris kepada para kaki tangannya, mengatakan bahwa ras kuning langsat semuanya pendek dan membandingkan kita dengan sampah dan sampah. Dia berani untuk mengatakan hal-hal seperti itu di wilayah kita, maka dia harus keluar dan meminta maaf atau kita akan membunuhnya. Ya, minta maaf atau bunuh dia. Pria kulit hitam besar di samping Lyra Sisil seharusnya telah menyebabkan kemarahan publik. Mereka ingin mendapatkan keadilan untuk pria kulit hitam itu. Namun, di bawah kegembiraan orang banyak, pria kulit hitam di sisi yang berlawanan tidak takut, dengan sepasang tangan tebal tergenggam di depan dadanya, masih terlihat jijik dan menghina. Bukan saja dia tidak takut, tetapi ada beberapa kaki tangan di belakangnya, baik kulit hitam dan putih, mereka tidak takut sama sekali, mereka semua menonton lelucon di sana, dan mereka tampaknya ingin segera bertarung. Hei, Ederson. Mereka hanya ingin kamu meminta maaf, atau mereka akan datang dan memukulmu, kamu harus memberi mereka warna yang bagus untuk dilihat. Ada seorang pria kulit hitam yang tampak khawatir bahwa Ederson, orang kulit hitam raksasa tidak begitu mengerti apa yang membuat Zanedi dan yang lainnya marah, jadi dia membuat terjemahan sambil tersenyum, menambahkan bahan bakar ke api. Setelah mendengar ini, Ederson melirik kerumunan, dan dalam bahasa lokal yang rusak, dia berkata dengan arogan, "Kalian adalah sekelompok idiot, apakah kalian ingin mengajariku pelajaran?" Lyra Sisil melipat tangannya di dadanya dan bersenandung pelan, "Zanedi, Aji Prakoso, dengarkan baik-baik. Pacarku Ederson, kamu tidak bisa mengajarinya pelajaran. Apakah kamu tahu siapa dia?" Bab 405. Pasukan Sekutu 8 Negara. Lyra Sisil memamerkan wajahnya dan tampak bangga memiliki pacar kulit hitam. Pacarku Ederson berasal dari keluarga petinju sabuk emas paling terkenal di Amerika Serikat. Kakak dan ayah Ederson keduanya adalah juara sabuk emas. Ederson sendiri juga memenangkan kejuaraan divisi barat Liga Tinju Nasional. Kamu ingin memberinya pelajaran, tidakkah kamu ingin mati? Mendengar ini, ada kegemparan di lapangan. Kelompok Zanedi dan Aji Prakoso tidak pernah berpikir bahwa Ederson hitam tak tahu malu ini juga seorang petinju terkenal. Dan orang kulit hitam dan putih di belakang Ederson semua tertawa dan bersiul, seolah-olah mengejek gerombolan orang kulit kuning yang pengecut yang tidak berani berbuat apa-apa. Ederson menikmati sanjungan Lyra Sisil dan tatapan ketakutan di mata yang lain. Dia dengan arogan mengacungkan jempol dan mengangguk, "Kamu, ras kuning, kuning langsat, sawo matang, atau sawo busuk, semuanya kurcaci dan penis sampah dan sampah." Kelompok Zanedi dan Aji Prakoso semuanya marah. Ketika mereka mendengar ini, dan tiba-tiba seseorang mengangkat tangan mereka dan berteriak, "Teman sekelas, bunuh dia!" Bau mesiu di tempat kejadian meledak sedikit, dan lebih dari selusin anak laki-laki bergegas mengelilingi pria kulit hitam itu, meninju dan menendang, termasuk Zanedi kecil yang gemuk, semuanya marah, dan harus merobohkan pria kulit hitam bernama Ederson. Namun Ederson memiliki perawakan yang kuat, dengan otot yang sangat kuat, dan kemampuannya untuk menahan serangan cukup kuat. Dia hanya menggunakan tinjunya untuk melindungi kepala dan wajahnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan pukulan dan kaki lawannya. Kelompok Zanedi meninju dan menendangnya tanpa membahayakan. Sebaliknya, dialah yang bisa memukul siapapun dengan pukulan acak, membuat beberapa orang berteriak dan jatuh dari kejauhan. "Haha, kalian kurcaci kecil adalah sekelompok pengecut yang lucu. Aku akan memberimu pelajaran yang sulit dan memberimu kesan." Ederson tidak takut dikelilingi oleh orang banyak, dan berkata sambil mencibir. Dia meninju beberapa kali berturut-turut cepat dan keras, dan tiba-tiba beberapa anak laki-laki yang dipukuli jatuh ke tanah, semuanya menutupi pipi mereka dan berguling-guling di tanah. Pertarungan di lapangan dengan cepat berubah menjadi huru-hara. Anak laki-laki lokal lainnya bergegas untuk bergabung dalam pertarungan, dan mengepung pria kulit hitam bernama Ederson di 3 lantai di dalam dan di luar, dengan sebanyak 50 atau 60 orang. Kenzie menyaksikan dari luar. Dia melihat begitu banyak siswa Asia dalam kebencian yang sama, mereka bergegas maju gelombang demi gelombang. Diperkirakan pria kulit hitam bernama Ederson, bahkan jika dia memiliki seni bela diri luar yang bagus, pasti akan kesulitan berada di keramaian, menerima pelajaran yang berat. Tapi kali ini, Ederson membanting satu orang, lalu menoleh dan menggosok mulutnya dan berteriak kepada teman-temannya, "Hei! Orang-orang kuning langsat ini gila? Kemari dan bantu aku memberi mereka pelajaran." Ederson jelas adalah bos dari siswa asing, orang kulit hitam dan putih yang tinggi, yang menonton dengan meriah di sana. Ketika mereka mendengar panggilannya, mereka semua melepas jaket mereka, menunjukkan otot-otot mereka yang kuat, melambaikan tangan mereka untuk menyerang. Klep klep klep, di bawah gelombang keterkejutan, beberapa anak laki-laki lokal dipukuli, menjerit dan jatuh. Kenzie memperhatikan dan menemukan bahwa kelompok kulit hitam dan putih kekar, seperti Ederson, memiliki tinju yang tajam dan cepat menghindar, mereka juga atlet tinju. Pada saat ini, Zanedi ditinju oleh pukulan Ederson, dan Ederson kemudian menginjak perutnya, menyebabkan Zanedi melolong sedih. Kenzie tiba-tiba menjadi dingin dan melangkah maju. "Kenzie, jangan pergi ke pertarungan, kamu bukan lawan Ederson dan yang lainnya. Saya kenal Ederson dan yang lainnya.
Meskipun mereka berasal dari negara yang berbeda, mereka semua adalah penggemar tinju. Mereka berlatih tinju bersama Ederson setiap hari. Brigitte Lyle, seorang cantik Prancis, melihat bahwa Kenzie ingin melangkah maju, dan khawatir bahwa Kenzie, teman baik yang baru saja dia kenal, akan bergabung dengan huru-hara secara impulsif seperti anak laki-laki Asia lainnya, dan akhirnya terluka oleh Ederson, jadi dia menghentikan Kenzie dan mengingatkannya dengan ramah. 3 gadis Jepang mengikuti dan membujuknya. Kenzie-kun, jangan pergi ke sana, kamu akan terluka oleh mereka. Kelompok orang itu sangat kejam, sangat tidak beradab, mereka sering menggertak siswa internasional lainnya, dan mereka kelompok pengganggu terkenal. Cara terbaik sekarang adalah memanggil polisi dan menghentikan mereka berkelahi. Terima kasih atas pengingat Anda, tidak perlu memberitahu polisi. Kata-kata Kenzie sangat singkat, dia masih menempuh jalannya sendiri, menuju medan jarak dekat. Jejak kekecewaan melintas di mata biru besar Brigitte, dan dia berkata, dia terlalu keras kepala. Ederson dan yang lainnya bukan orang baik, dan mereka pasti akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Ketiga gadis Jepang itu menggelengkan kepala serempak. Melihat punggung Kenzie, mereka menunjukkan simpati dan belas kasihan. Di bidang jarak dekat, situasi konfrontasi terbentuk lagi. 8 mahasiswa barat dipimpin oleh Ederson, membentuk lingkaran saling membelakangi, mengejek dan berteriak, dan menghadapi banyak anak laki-laki lokal Asia. Meskipun banyak anak laki-laki lokal mengepung 8 orang ini di tengah, banyak dari mereka telah dipukuli dengan wajah memar, dan mereka hanya berani mengelilingi mereka dengan marah, dan tidak berani menyerang dengan sembrono. Karena semua orang tahu betul bahwa kekuatan 8 siswa asing ini cukup kuat. Tinju dan kaki mereka tajam dan mereka menghindar dengan cepat. Dalam pertempuran barusan, 8 dari mereka tidak menderita banyak kerusakan, dan pihak mereka sendiri sudah dipukuli. Lebih dari 10, banyak orang bahkan patah tulang. Dan Zanedi masih berbaring di kaki Ederson saat ini. Dia akan bangun dengan susah payah ketika dia melihat Ederson, pria kulit hitam, menendang perut Zanedi dan menendang Zanedi keluar jauh dengan teriakan. Kerumunan bergerak, dan mereka membantu Zanedi dari tanah dengan seluruh tangan dan kakinya, dan bertanya satu demi satu, "Sopir Zan, apakah kamu baik-baik saja?" Kenzie baru saja datang dan melihat Zanedi, dia berdarah dari mulut dan hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dia pusing dan dipukuli dengan parah. Dan Ederson itu, tertawa terbahak-bahak di sana, sangat arogan. Haha. Pada saat ini, Lyra Sisil datang ke Ederson dengan senyum schadenfreude dan menggoda Ederson, "Sayang, kamu benar-benar kuat, kamu adalah pahlawanku." Ederson sangat menikmati cinta wanita cantik. Di depan begitu banyak orang, dia tanpa basa-basi memeluk Lyra Sisil di lengannya, dan kemudian menamparkan pantatnya yang besar dengan telapak tangan hitam besar, yang membuat Lyra Sisil berteriak. Ederson memeluk Lyra Sisil dan tertawa liar, "Lihat, bahkan wanitamu tidak menyukaimu, karena kamu semua sampah dan tidak bisa memuaskannya." Dia mengacungkan jempol lagi, mengangguk dan mengejek dengan arogan. "Kalian semua kurcaci kecil adalah pengecut yang ketakutan. Hanya ada 8 dari kami, dan kalian memiliki begitu banyak, tetapi kalian semua tidak berani maju seperti vagina gemetar." Dia mengatakan ini, semua orang kulit hitam dan kulit putih lainnya menjadi sombong dan seorang pria kulit putih bersiul dan mencibir, "Kami adalah pasukan sekutu 8 dalam sejarahmu. Kami memukulimu untuk kencing di celana dan mencuri wanitamu." Hahaha. Ke-8 orang itu tertawa, sangat arogan. Mendengar ini, semua orang yang hadir mengepalkan tangan mereka erat-erat, gemetar karena marah. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, "Aku sendirian, aku akan mengalahkan kalian ber-8." Kenzie berjalan ke arena, matanya dingin, wajahnya tenang, dan dia sepertinya tidak memiliki banyak kemarahan. Tetapi di dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan, bahwa dia harus memberi pelajaran kepada 8 orang asing ini. Bab 406. Meski kamu tidak ingin bertarung, kamu harus tetap bertarung. Mendengar apa yang dikatakan Kenzie, semua orang menatapnya dengan terkejut. Apa yang baru saja dia katakan? Dia ingin melawan Ederson dan 8 lainnya sendirian? Apakah saya salah dengar? Segera, ada gerakan di kerumunan, dan ada banyak diskusi. Siapa dia sebenarnya? Pengganggu atau pengganggu palsu, satu bertarung 8, bukankah dia baru saja melihatnya, Ederson dan yang lainnya semuanya petinju, satu orang bisa bertarung 5 atau 6. Baru saja begitu banyak orang tidak bisa mengalahkan Ederson dan yang lainnya, dia hanya satu orang, bagaimana mungkin? Selama diskusi, beberapa orang di antara kerumunan penonton menunjukkan mata yang aneh, dan menganggapnya sebagai orang gila. Kenzie, apakah kamu baik-baik saja? Jangan mencoba menjadi sombong. Pada saat ini, Zanedi telah melihat dengan jelas bahwa pria yang keluar tanpa izin ini adalah teman baiknya Kenzie. Dia tampak khawatir dan buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya. "Tidak masalah, kamu turun dan istirahat dulu. Serahkan ini padaku, dan aku akan membalasmu." Kenzie masih setenang biasanya, dan sepertinya tidak melihat ada kemarahan atau impulsif.
Hati Zan Edi terangkat tanpa alasan, dia sangat bersyukur bahwa Kenzie bersedia untuk maju, tetapi dia benar-benar khawatir bahwa Kenzie akan dipukuli bahkan lebih buruk darinya. Hei, Joker, siapa kamu? Ederson bertanya dengan arogan saat ini. Saya dari daerah ini, sama seperti mereka, kata Kenzie, menghadap Ederson yang lebih tinggi darinya. Jejak cemoohan muncul di mata Ederson, dan dia berkata, demi Tuhan, aku akan memaafkanmu karena menjadi orang gila. Aku akan memperlakukanmu seperti sekantong sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Haha, ledakan tawa terdengar. Orang-orang kulit putih dan hitam itu semua menunjukkan mata yang main-main dan mengejek, seolah-olah mereka melihat orang idiot. 1 melawan 8, bukankah itu idiot? Lyra Sisil juga tertawa sangat rendah, seolah-olah dia berharap Kenzie akan dipukuli. Kenzie, aku merasa seperti kamu idiot. 1 melawan 8, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu menganggap dirimu sebagai Bruce Lee? Kenzie menatapnya dengan dingin, jangan bicara padaku, aku malu berbicara dengan pelacur sepertimu. Wajah Lyra Sisil berubah, dan dadanya bergetar karena marah. Saat berikutnya, dia menarik lengan Ederson dan menunjuk Kenzie dengan kejam, pukul dia dengan keras untukku. Dia berani menghinaku, kamu harus membunuhnya untukku. Ketika Ederson mendengar Lyra Sisil mengatakan ini, dia melangkah maju dengan menghina dan menggerakkan tinjunya dengan santai. Kurcaci kecil, kemarilah. Aku ingin kamu mengerti bahwa tinju Ederson harus membuatmu menjadi anjing yang malang. Saat dia mengatakan ini, dia melemparkan pukulan cepat dan menghantam langsung ke wajah Kenzie. Dia memikirkan itu akan menenangkan Kenzie, lalu membuangnya ke tempat sampah. Pada saat ini, melihat Ederson bergerak, Brigitte cantik dari Prancis, yang sedang menonton, melebarkan mata birunya yang indah dengan nyeri, dan dengan cepat menggambar salib dengan satu tangan di dadanya, menggumamkan doa, meminta Tuhan untuk memberkati orang Kenzie. Namun, sudah terlambat, tinju besar Ederson, dengan suara angin menderu, hampir mengenai Kenzie, hanya beberapa jarak senti. Tinju yang kuat, berhenti kaku di udara, tidak dapat bergerak maju karena ditangkap Kenzie. Kenzie sudah mengangkat tangannya dan menjepit gerbang denyut nadinya. Melihat Kenzie menatapnya dengan acuh tak acuh, dan merasakan bahwa kekuatan di antara jari-jarinya sangat kuat, Ederson mau tidak mau wajahnya berubah drastis, dia berteriak, dan tinju lainnya melompat tiba-tiba, dengan pukulan keras, memukulnya dagu Kenzie. Mencari kematian. Kenzie tidak bergerak, dia membalik pergelangan tangannya sesuka hati, terdengar bunyi klik yang tajam, pergelangan tangan Ederson langsung patah, dan dia berlutut di tanah dengan lemas, berteriak keras karena rasa sakit yang parah. Seluruh tubuh besarnya bergetar. Kalahkan saudaraku, ganggu rekan senegaraku, jika aku tidak mengajarimu pelajaran yang menyakitkan, kamu akan memperlakukan seperti tidak ada orang di XXX. Saat berbicara, Kenzie meraih pergelangan tangan Ederson dan menjegalnya dengan cepat, menyebabkan dia mendongak, lalu mata Kenzie menjadi dingin, dia mengangkat tinju kanannya, meninju pukulan demi pukulan ke wajah Ederson. Bang, 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 bang. Kecepatan meninju pukulan demi pukulan tidak terlalu cepat, tetapi gayanya sangat berat, seperti pemancang tiang yang berat, pukulan itu terus menghantam dengan kecepatan konstan. Setiap pukulan ketika jatuh, akan ada suara tumpul yang menggetarkan hati di lapangan, dan tubuh Ederson yang besar, serta seluruh lantai beton, tampak bergetar karenanya. Setelah beberapa pukulan pendek, Ederson sudah tidak berguna, pergelangan tangannya patah, wajahnya ambruk, dan dia hanya bisa berbaring di tanah berkedut dan berbusa darah. Semua orang di lapangan menyaksikan dengan ngeri, seolah-olah mereka semua telah berubah menjadi kayu. Mereka tidak bisa mempercayainya. Di depan Kenzie, Ederson, petarung super hitam, seperti anak kecil tanpa kemampuan untuk melawan. Kenzie membuatnya lumpuh dalam sekejap. Brigitte menutup mulutnya dan membuka mata birunya yang indah karena terkejut. Dia berani bersumpah demi Tuhan bahwa Kenzie, seorang pria Asian, adalah pria paling berani yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Lyra Sisil juga ketakutan, dan menatapnya dengan ngeri, dia tidak menyangka bahwa pacarnya yang berkulit hitam akan dihancurkan oleh Kenzie tepat di depannya. Dia menatap Kenzie lagi, dan hanya ada gemetar di matanya, dia tidak percaya bahwa Kenzie begitu menakutkan. Bagus. Pertarungan yang bagus. Pada saat ini, Zan Edi, Aji Prakoso dan yang lainnya semua bersemangat. Mereka melihat bahwa Kenzie sangat berani, dan mereka semua mengangkat tangan dan berteriak, seperti orang percaya yang gila, melihat dewa perang yang mereka disembah. Orang kulit hitam dan kulit putih lainnya mulai sedikit ketakutan. Seorang petinju seperti Ederson beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Kenzie bisa mengalahkan Ederson seperti ayam dan domba tanpa perlawanan. Kekuatan, mereka tahu betul, orang lokal ini sangat kuat, bukan orang biasa. Kenzie memukul pukulan terakhir dan melihat Ederson pingsan seperti anjing mati, jadi dia melepaskannya dan berdiri perlahan. Dia melihat 7 orang kulit hitam dan kulit putih yang tersisa, acuh tak acuh seperti sebelumnya, 8 kekuatan sekutu, 1 telah jatuh, ada 7 yang tersisa, sekarang giliran kalian. 7 orang kulit putih dan kulit hitam tersentak dan melambaikan tangan mereka bersama-sama menolak, tidak, kami tidak akan melawanmu.
Ederson yang menghinamu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ederson adalah bos mereka dan kekuatan tempur utama mereka. Bosnya kalah menghadapi Kenzie, dewa yang ganas, dan begitu banyak orang marah yang mengelilingi mereka. Mereka tidak bodoh, mana berani mereka melawan dengan mudah. Meski kamu tidak ingin bertarung, kamu harus total bertarung. Saya mengatakan bahwa aku ingin bertarung dengan 8 dari Anda, maka aku harus bertarung. Kenzie maju selangkah dan menekan ke arah mereka. Ya, meski kamu tidak ingin bertarung, kamu harus bertarung. Saudara-saudara kelilingi mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Seseorang di kerumunan berteriak, dan kerumunan segera mengepung orang kulit hitam dan putih. Kenzie tenang dan tenang, seolah-olah melangkah ke tanah yang tidak ada siapa-siapa. Di antara orang-orang kulit putih dan hitam itu, dia memukul ke kiri dan ke kanan, dan mereka merangkak di seluruh lantai dan menangis kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Kenzie di bawah tangannya. Brigitte cantik sudah terkejut. Dia belum pernah melihat gambar yang begitu dramatis. Seorang pria lokal mengambil inisiatif untuk menantang 8 orang kulit hitam dan putih yang kuat, tidak membiarkan mereka menyerah, dan tidak membiarkan orang lain membantu. Dengan kekuatan satu orang memukul dan merontokkan gigi 8 pria kekar di seluruh lantai, itu benar-benar spektakuler. Dia melihat sosok Kenzie yang menentukan, dan merasakan detak jantungnya mulai meningkat. Dia belum pernah melihat pria yang begitu istimewa, tenang dan tenang, seperti seorang pria terhormat, tetapi dia juga binatang buas yang penuh dengan kekuatan yang cepat dan kejam. Avatar. Dan Lyra Sisil telah jatuh ke tanah, menyaksikan orang kulit hitam dan putih di depannya berteriak dan jatuh ke tanah melolong kesakitan. Dia secara naluriah ingin melarikan diri, agar tidak terluka secara tidak sengaja oleh pertarungan, tetapi dia dikelilingi oleh kerumunan dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Di bawah gemetar, Lyra Sisil tiba-tiba menjadi mengompol, dan tak takut untuk buang air kecil.